Bung dan Nona, kita sekarang dalam program P Media tentunya, dan kita akan ngobrol-ngobrol ini di edisi perdana kali ini. Kita akan ngobrol mengenai pandemi, akankah sepak bola Indonesia bergulir. Nah, Bung dan Nona, kita akan ngobrol, ini kan pandemi sudah 1,5 tahun kira-kira ya, dan pada Oktober 2020 sebenarnya sudah dicoba untuk dimulainya Liga Indonesia, tapi ternyata izin tersebut ditolak oleh pihak kepolisian. Namun ada angin baru, angin segar ini setelah pihak PSSI dan juga PT Liga ini mengisyaratkan akan memulai Liga Indonesia bergulir tanggal 20 Agustus 2021 maksud saya. Namun diundur seminggu jadi 27 Agustus 2021. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol ini dengan dua dedengkot supporter yang tentunya sangat seru ya, bahwa dua dedengkot supporter datang duduk satu meja di sini. Yang satu adalah ketua supporter dari Persija Jakarta, Bung Diki Sumarno. Selamat datang nih Bung Diki nih. Terima kasih. Dan yang kedua tentunya ada Kang Heru dari ketua Viking. Oke, Siap. kita akan ngobrol-ngobrol tentang sepak bola Indonesia ini ya. Nah, ini boleh dijawab masing-masing. Ini selama nggak ada kompetisi 1,5 tahun ini, apa sebenarnya yang dilakukan oleh klub-klub yang ada di Indonesia sepanjang Anda tahu? Mungkin siapa yang mau duluan? Coba, sweet. Nah, ada duluan. Kang Heru duluan. Kang Heru dulu. Bukan yang tua, bukan ya? Oke, silakan Kang Heru. Apa ya, yang pasti kan kemarin juga berhentinya juga karena ada pandemi ya. Ya. Jelas itu kita paham keadaan, kita harus ngapain juga paham ya. Kita ya kemarin manut terhadap pemerintah. Ya. Kita prokes ketat, itu kegiatannya ya susah lah ya. Ya kita diam semua di rumah, diam. Tapi kesini-sini mah udah bisa kan ya. Tapi kemarin-kemarin mah kita banyaknya ya mengikuti anjuran pemerintah. Gitu. Kalau Bung Diki bagaimana? Kalau Persija udah pasti nggak ada kegiatan yang besar ya, artinya cuma latihan-latihan doang gitu loh. Nah kalau kita Jackmania ya memang ada beberapa kegiatan yang memang sifatnya sama dengan apa yang teman-teman Viking lakukan. Kita ngikutin anjuran pemerintah, kita bikin kegiatan online, kita bikin bansos segala macam yang mungkin teman-teman supporternya juga ngelakuin hal yang sama gitu loh. Ya gimana caranya kita biar tetap organisasi ini tetap hidup dengan ada kegiatan deh, walaupun memang ada keterbatasan masalah pandemi kan. Ya kita yang terakhir sih kita bikin memang bukan terakhir, yang mungkin yang paling besar itu pas ulang tahun Jakarta tahun lalu 2020 kita bikin virtual live konser. Mungkin itu yang paling besar, tapi sisanya ya kita bikin aktivitas online aja sih. Oh gitu. Tapi kalau dilihat dari klubnya sendiri, apa pergerakan dari klubnya sendiri, misalnya Persija itu melakukan apa dari Persijanya sendiri? Kalau Persija sih kayaknya nggak melakukan apa-apa ya. Memang ada kaitannya dengan Jackmania juga. Kita bikin e-sport bareng saat itu. Tapi ya udah, yang memang hanya sifatnya online aja. Kalau pas terakhir kan memang kita bareng di Piala Menpora gitu loh. Kita ada event Piala Menpora. Terus udah habis itu kita menanti Liga 1 ditunda lagi sampai kabarnya nanti tanggal 27 kita akan kick off. Kalau dari pemain-pemain Persib dan juga Persija sejauh ini bagaimana melihat dihentikannya kompetisi, tidak berjalannya kompetisi, pemain-pemainnya sendiri bagaimana? Apakah tetap latihan di rumah atau seperti apa? Kalau saya lihat di medsos pemain, mereka menyadari keberadaan mereka sebagai profesional sepak bola pasti mempersiapkan dirinya untuk tetap fit ya. Saya lihat mereka tetap latihan di rumah, kan masih ada aturan, ada apa ya, dikasih PR sama coachnya gitu. Saya lihat semuanya tetap berlatih, menempatkan diri sebagai pemain profesional. Terus ya kalau kita senang lah ya lihat pemain begitu, tetap kan mereka kan harapan kita mereka tetap fit ya. Nanti pas kan untuk seminggu hanya ditetapkan sama pihak PSSI mendadak ya, tanggal 27 gitu. Itu kan waktunya kan harus ada persiapan sebelumnya. Ya ternyata mereka sudah mempersiapkan. Jadi udah siap secara fisik. Iya, saya lihat semua pemain Indonesia sudah mempersiapkan. Persija juga ya? Iya, kalau kita ngomongin pemain ya, semua pemain bola pasti sama. Yang jelas korban paling besar ya pemain dan klub memang di pandemi ini gitu loh. Klub nggak bisa dapat pemasukan,
pemain ya pasti pemasukannya berkurang karena mereka nggak main. Yang kedua, mungkin secara kualitas ya saya pikir pasti akan ada perbedaan lah gitu. Pemain namanya orang biasa sering main bola setiap seminggu sekali tanding dengan atmosfer yang beda, dengan pressure yang beda di pertandingan resmi gitu ya. Dengan dia hanya internal game, dengan friendly match segala macam pasti akan beda gitu. Nah, kasihan sebenarnya pemain-pemain ini Bang. Maksudnya kasihannya adalah ya mereka merasa bahwa kalau latihan doang itu kan hanya menjaga fisik ya, tapi kan namanya bola ada fisik, ada skill, ada mental. Nah itu yang ada dua hal ini, skill sama mental ini yang mungkin nggak keolah karena nggak ada pertandingan resmi gitu loh. Ya alhamdulillah kemarin ada Piala Menpora, tapi setelah sekian lama nggak main bola resmi dengan pressure yang bagus, ada Piala Menpora, terus sekarang niatnya mau langsung lanjut liga, kosong lagi agak jauh nih dari Piala Menpora terakhir kan April kan. Nah itu belum agak jauh deh. Jadi menurut saya bulan Mei, Juni, Juli ya, ada 3 bulan mereka kosong nggak ada pertandingan, pasti akan berbeda. Dan yang saya khawatirin justru kualitas sepak bola kita nih nanti nggak tahu akan seperti apa sih. Ya semoga memang pemain bisa cepat nangkepnya lah, tapi ya semoga nggak berubah lah kualitas kita gitu. Tapi sempat nggak sih pemain-pemain itu curhat ke supporter? Aduh, penghasilan gue dipotong nih karena pandemi. Itu bagaimana tuh? Ya kalau saya ngeliatnya sih wajar nggak sih, maksudnya kita semua orang juga susah, bukan cuma pemain bola gitu, semua elemen dalam sepak bola di Indonesia nih hari semua situasi susah, nggak ada yang senang gitu loh, mau klub besar, klub kecil semuanya merasakan hal yang sama, susahnya sama gitu, jadi wajar kalau pemain ngeluh, ya wajar juga supporter ngeluh gitu loh, karena ya tapi kan gini, sebenarnya yang paling kasihan adalah klub gitu loh, dia punya tanggung jawab terhadap pemain, tapi dia juga diminta terus sama supporter kan untuk terus pokoknya harus juara bla 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 segala macam kan, ini yang kasihan gitu. Sementara segala sesuatunya itu pasti pakai perhitungan, ketika dia bayar pemain sekian persen gajinya, 50% atau 75% atau mungkin ada yang 100%, maka kan dia harus ada pemasukan yang juga menutupi itu gitu loh. Jadi memang semua elemen sepak bola ini pasti kesusahan, dan kalau dibilang paling kasihan ya kita semua harus dikasihanin sih. Supporter sih enggak, kalau gini. Kalau pemain kan nggak main, digaji dipotong, oke. Kalau klub kan dia nggak dapat pemasukan. Kalau supporter ini siksaan paling berat. Yaitu kita nggak bisa nonton langsung di stadion, ya kan Kang? Iya. Ya kan? Kan tempat kita di sana, passion kita di sana. Iya. Itu siksaan paling berat, jadi supporter tuh nggak bisa nonton tim kecintaan kita di stadion langsung. Itu yang paling berat. Ya tapi kan ntar kedepannya juga belum bisa nonton walaupun bisa lihat. Ya itu makanya ketika klub masih bisa hidup, pemain masih bisa hidup, supporter nih yang masih disiksa lagi sebetulnya. Tapi selama 1,5 tahun nggak ada pertandingan, nggak ada kompetisi berjalan. Ini sepertinya supporter sendiri selain tadi bakti sosial atau apa, ngelakuin apa ini secara organisasi? Ya organisasi kita, ya intinya kita cuma mempererat, saling membantu, terus ya berkomunikasi terus. Untungnya sekarang kan lebih mudah ngapa-ngapain, kan ada sosial media, ada online segala macam. Itu aja sih sebetulnya, karena nggak ada lagi yang bisa dilakuin. Itu aja sih. Kalau Viking sebenarnya ada hikmahnya, ada pandemi. Ya, ketika tidak ada pandemi, kita tidak bisa membangun organisasi. Oh gitu. Oh, kita euforia sekali di sana. Ya. Pertandingan bisa sebulan 3 kali. Ya, itu tuh menyangkut mengurus masa, ngurus apa-apa gitu. Nah, sekarang Viking organisasinya lumayan. Kalau kemarin sih sangat simpel, ngurus dulu. Sekarang mah udah alhamdulillah. Ya itu juga efek dari pandemi yang positif. Ya, kalau yang dirasakan sama Viking, kita bisa membuat struktur organisasi yang kuat. Nah gitu kan, kalau dari dulu kalau ingin tahu di Bandung itu struktur organisasinya beda sama yang lain. Kedekatannya di Bandung nggak ada pemilihan ketua Om Diki. Ya terus aja gitu ya, sudah sama kamu aja, semuanya sama kamu gitu. Ada apa ya di sana mah beda mungkin ya. Jadi ketika ada pandemi kita bisa bikin banyak karya. Kita bikin Viking TV, kita bikin kita kemarin bikin PT yang jelas, terus kita banyak. Kan kalau ketika Persib main, semua itu tidak bisa kita kerjakan. Ketika Persib kalah, pengurus Persib semua motivasinya turun. Ya, ketika Persib menang, euforianya berlebihan. Gitu, ketika Persib menang, euforianya berlebihan gitu. Jadi sangat tidak bisa konsentrasi sama organisasi. Udah aja ada Pak Heru, ada Om Baduy, ada Mang Yana, ada gitu aja gitu. Udah menyerahkan gitu. Nah, ketika tidak ada begini, ternyata struktur organisasi itu penting. Nah, sekarang udah terbentuk semua. Sekarang juga saya lihat aja IG saya. Tiap hari sepak bola karena udah ada yang ngurusin semuanya. saya liatin semua di IG saya hampir sekarang udah bisa santai gitu. Kalau dulu sih ketika ada sepak bola, wah
nggak bisa lah semuanya. Ketika Persib menang sekali lagi itu ketika Persib menang kita euforianya, saya nggak bisa. Kalau orang lain itu ya ngajak saya karena euforia ya saya ikut lah karena udah sama euforianya. Ketika Persib kalah ya kita sama motivasinya turun, nggak ngapa-ngapain, turun diam di rumah gitu ya nunggu Persib menang gitu. Jadi efeknya kalau buat saya sih ada sih, kalau buat organisasi Viking ada hikmah positifnya ada. Nah, untuk soliditas supporter organisasi, apakah ada pertemuan rutin, mungkin secara online atau apa, itu ada nggak? Oh ada, sekarang dimudahkan sama dunia itu online itu sangat dimudahkan. Kita ada Zoom-nya, ada berperiodik, ada yang jelas. Terus kita punya apa ya? Kalau di Viking ada jelajah distrik lewat sepak bola. Kita bertemu sama distrik, ketemunya di lapang bola, gitu. Ada lah untuk menjaga soliditas itu selalu pasti ada, harus ada. Kalau dari DJ sendiri? Nggak, sama aja ya, untuk dimudahkan sama digital ya. Ya. Jadi ada Zoom, ada grup WhatsApp gitu loh. Ya. Itu sekarang lebih enak lah gitu loh. Ya memang pasti ada yang berbeda rasanya ketika ketemu apa segala macam. Apalagi Jakarta ini kan masih kadang orang kalau kumpul agak rame aja kita diliatin segala macam. Terus kita pun sendiri personil pengurus Jackmania pun masih ada hati-hati masalah takut kena ketularan COVID apa segala macam. Karena saya juga kan, saya dulu orang yang cukup patuh prokes tapi ternyata kena juga gitu loh. Jadi ya udah, ternyata memang teman-teman juga ya udahlah, kita bersabar dulu, kita komunikasi via grup-grup kecil dulu, via WhatsApp, via Zoom segala macam, baru kita lakuin sesuatu gitu. Nah, ini selama ini supporter juga melakukan misalnya penjualan merchandise atau apa gitu ya, di tingkatan supporter. Selama pandemi ini bagaimana? Apakah menurun atau seperti apa? Ya kalau ekonominya turun pasti turun sih. Kalau nggak ada bola juga gairahnya juga turun, itu udah otomatis deh. Jadi ya ekonomi Indonesia atau khususnya Jakarta juga turun. Ya anak-anak kan daya belinya juga jadi berkurang. Jadi memang toko-toko juga banyak yang mengalami kesulitan sih. Tapi ya alhamdulillah ketika ada Piala Menpora, ada bola lagi, ada sedikit gairah gitu. Tapi ketika bola udah nggak ada ya udah berkurang lagi gairahnya gitu. Berapa persen tuh misal penjualan merchandise kira-kira? Wah turunnya sih bisa lebih dari 50%. Segitunya, segitu parahnya. Hancur ya. Nggak tahu kalau di Wah sama ya? Sama. Merchandise. Sama paling kita kemarin tuh kan kita tiap edisi ada edisi ulang tahun. Itu aja satu yang meledaknya. Karena itu edisinya kan kelihatannya supporter anggota Viking harus memiliki baju ulang tahun. Nah di situ juga pemasukan buat Viking hanya satu kali itu juga. Dan kelebihnya mah nggak ada penjualan. Oke, ini kan Liga akan kembali berjalan tanggal 27 Agustus dimulai gitu ya. Optimisnya nih akan dimulai. Ini kan ada PPKM lanjut ya. Ini sementara Liga akan berlangsung 27. Optimis tetap berjalan atau kemungkinan ada diundur lagi nih menurut? Mau jujur apa gimana nih? Jujur dong. Ya kalau jujur sih optimis jalan pasti. Cuma nggak tahu sampai pekan keberapa. Itu aja sih. Jawaban gue tuh. Jalan, cuma nggak tahu sampai pekan keberapa. Ya karena izin Polri katanya sudah turun, izin dari Satgas Covid sudah turun. Tapi yang sampai sekarang yang belum tahu, ya nggak tahu ya, mungkin ada yang tahu juga di sini. Venue-nya itu di mana pertama? Kita belum tahu venue. Jakarta juga belum pasti juga kan. Maksudnya di Jabodetabek ini belum tahu pasti gitu loh. Boleh apa nggak main di sini gitu. Jadi ya memang PLIB pun belum ngasih tahu venue-nya di mana, terus formatnya seperti apa, jadwal pastinya seperti apa gitu loh. Tapi kan yang jelas ya jangan sampai kick off doang terus habis itu kita berhenti gitu maksudku. Ya jangan mengejar sesuatu akhirnya kick off doang, satu pertandingan, dua pertandingan habis itu stop dulu, kutak-kutik format lagi apa segala macam venue lagi. Nah kayaknya emang harus dimatengin dulu sih. Akhirnya lu bagaimana? Optimis nggak akan berjalan? Ya saya berharap ada kompetisi ya. Optimis lah ya. Karena ya kita harapkan kalau buat supporter bola ada kompetisi. Ya mungkin ketika ada kompetisi ya semua harus menyadari keadaan ya. Terus menjaga bersama-sama. Kita juga sudah berusaha lah. Di Viking berusaha banget bahwa kita akan mentaati aturan yang diterapkan sama penyelenggara gitu. Yang pasti kami harap ini liga ini sampai beres ya, dan bisa diatur sama regulator yang jelas gitu ya. Venue-nya di mana, sistem pertandingan gimana, yang menyesuaikan dengan keadaan. Ya venue belum ketahuan kan sekarang di mana pertamanya, itu ya belum ketahuan. Masih which is tuh ya tanggal 27 lah, udah beberapa hari lagi lah ya. Ya gimana, tim juga kasihan nanti siap-siapnya gitu loh. Jadi yang terpenting ini sosialisasinya dulu ya dari Dimatengin konsepnya dulu sih sebenarnya, dimatengin semuanya dulu baru menurutku ya udah. Karena kan sekarang ini
Ya kasus-kasus di Persija ya, pelatih kita Angelo Alisio belum bisa datang ke Jakarta karena memang WNA kan belum boleh masuk. Nah mungkin ini terjadi juga di klub-klub lain gitu mas. Artinya memang mungkin entah sosialisasi, entah memang ketika udah boleh nih liga, mungkin dikasih waktu berapa lama dulu untuk oke, tim-tim gimana nih, siap apa enggak, pemain-pemainnya gimana yang di luar negeri gimana bisa masuk apa enggak segala macam, atau memang bikin peraturan sekalian nggak boleh ada pemain asing gitu ya. Fair-fair aja menurutku dengan situasi sepak bola di pandemi ini ya. Jadi emang harus dipikirin semuanya, dimatengin, disosialisasiin, baru deh yuk kita running bareng-bareng gitu. Jadi harus ada yang minimal kepastian ya. Iya. Nah, ini kan kemungkinan besar berlangsungnya Liga Indonesia ini tanpa penonton. Sebagai ketua umum The Jack, sosialisasi nonton di rumah itu bagaimana? Wah banyak ya, pasti yang pertama sosmed, yang kedua kita ke korwil kita, ke biro-biro kita segala macam, itu udah normatif lah semuanya lah. Iya kalau kampanye memang kita jalankan, cuma kan memang alhamdulillahnya kemarin ada Piala Menpora, jadi kita bisa belajar dari situ. Apa sih yang kurang, apa sih yang harus diantisipasi, jadi itu yang kita lakukan. Kalau dari Sama lah memanfaatkan medsos ya. Ya kita kan inginnya liganya sampai beres ya. Jadi kita harus menjaga liga juga. Ya kita harus terlibat juga. Ya kampanye-kampanye kita banyak lah. Pasti dengan cara yang berbeda-beda ya. Tapi intinya kita mengharapkan semua supporter di Bandung, di Viking, anggota atau Boboto untuk nonton di rumah. Gitu, ya. Jadi sosialisasinya semua medsos di maksimalkan. Iya, maksimalkan. Terus ya kita harus sadar lah ya. Ya kembali lagi bahwa kita ingin liga ini sampai beres. Jadi kita harus menjaga juga. Tapi kan kita kadang-kadang melihat juga misalnya di Liga Inggris, Liga-Liga Eropa ini sudah full penontonnya di situ ya. Nah ini kan ada di sana tuh kemeriahan itu tentunya Kang Heru dan Bung Diki ini udah sangat rindu seperti itu. Nah, kedepannya bagaimana ini untuk sampai ke titik kita bisa kembali ke stadion untuk menyaksikan? Kita tergantung situasi nasional ya. Tergantung itu sih. Kalau situasi nasional udah bagus, aku pikir nggak ada alasan buat nggak ada penonton di tribun lagi sih. Itu maksudnya situasi pandemi di Indonesia lah gitu loh. Karena kita tapi balik lagi culture follow system lah. Jadi memang sistem pengamanan seperti kalau di luar negeri kan enak gitu, maksudnya dia datang ke stadion, beli tiket, dia harus nunjukin kartu vaksin apa segala macam, atau mungkin scan barcode apa gitu, dan satu orang satu tiket udah jelas datanya siapa-siapa gitu. Jadi kalau ada apa-apa tracingnya juga lebih enak. Kalau Indonesia kan memang sistemnya belum siap. Kalau kita mau gitu nanti terlalu kaget malah jadi berantakan gitu. Jadi memang ya tergantung situasi pandemi Indonesia, terus sistemnya disiapin sih. Ya gitu juga kan ya, akhirnya. Kalau saya sih harapnya ada evaluasi ya dari penyelenggara ya. Harus ada peningkatan ya, dilihat dengan kondisinya. Ya mungkin sekarang untuk tahap pertama tidak boleh ada sama sekali ada penonton. Terus evaluasi ke depannya kan kita berpikiran positif ya. Bisa ditingkatkan, ada berapa persen nonton di stadion itu, ada ditingkatkan. Itu di Inggris kan bisa nontonnya. Kenapa di kita nggak bisa gitu? Yang pasti kan sekarang udah bagus untuk memulai. Ada 27 Agustus ini mulai, itu udah bagus juga. Saya harap ada evaluasi yang jelas dari pihak penyelenggara untuk bisa ada upaya untuk menggiring kita untuk menonton ke stadion. Nah kalau di Liga Inggris dan Liga-Liga Eropa yang sudah berjalan dengan penonton yang full, tentunya vaksin sudah berjalan di masing-masing negara. Apakah supporter The Jack maupun Viking juga mensosialisasikan, ayo vaksin agar kita lebih cepat berimmunity dan kita bisa nonton ke stadion? Kalau pengen jujur, Viking mencontoh pada The Jack. Yang awal di Indonesia yang propaganda vaksin The Jack. Teman-teman pada bilang bahwa Pak itu Pak The Jack bagus Pak vaksin. Dulunya paling pertama The Jack. Saya langsung ya ikut lah. Kelihatannya setelah The Jack Viking kelihatannya. Kemarin kita mengadakan vaksin juga. Tapi ya hanya terbatas lah ya karena semuanya juga mengadakan gitu. Tapi yang pasti kita ada upaya ke sana, ingin ada percepatan biar kita cepat ke stadion. The Jack udah ngadain juga ya? Udah. Awalnya The Jack. Berapa banyak? Nggak terlalu banyak sih, memang beberapa ratus sih. Karena memang vaksin ini kan ada satu dan lain hal lah ya, katakanlah di Indonesia ini. Jadi memang ya kita tapi sosialisasi lakukan, tapi memang yang mendaftar ke kita hanya beberapa ratus lah. Tapi kesadaran untuk vaksin sendiri di kalangan supporter The Jack dan juga Viking sebenarnya udah cukup tinggi nggak? Kalau kalau kita berkaca pada Inggris kembali gitu ya, ini kan gua mendingan vaksin untuk bisa nonton ke stadion karena sepak bola udah kayak agama di sana gitu. Kalau di kalangan supporter The Jack maupun Viking gimana?
Kalau di Viking awalnya sih masih ada pro dan kontra tentang vaksinnya. Tapi ketika sekarang vaksin dipakai buat segala hal ya, Ya. semua jadi pada berebut sekarang. Iya. Pada sekarang- akhirnya mau nggak mau kan. Iya. Ya. Iya, sekarang aja permintaan banyak sekali. Sekarang udah tahap keberapa di Viking itu. Nah, tapi kan tergantung pada vaksinnya gitu. Yang mengendalikan vaksinnya kan bukan dari kita, dari pemerintah gitu. Yang pasti bagus lah ya. Kan semoga nanti salah satu syarat masuk stadion udah ada vaksin gitu. Kalau Kita sudah siap. Ya sama, maksudnya situasinya sama lah. Kita supporter bola pasti selama masih di Indonesia pasti sama kurang lebih situasinya gitu loh. Hanya paling beda beberapa hal. Cuma kalau di The Jack memang ya kita coba kampanyein vaksin karena memang itu kebutuhan kita sih. Maksudnya pro kontra itu kita bodo amatin dulu. Yang penting ya lo vaksinnya dulu gitu maksudnya. Memang kita ikutin aturannya begini ya udah itu aja gitu loh. Nah kalau nanti misalnya liga sudah berjalan gitu kan, tidak ada penonton Pak. Tapi kalau misalnya ada anggota quote and quote nakal datang ke stadion ataupun ngadain nonton bareng, udah ada persiapan untuk hal itu? Ya pasti ada punishment and reward ya. Maksudnya pasti ada itu. Contoh punishmentnya? Ya ada, kita mengacu ke ADART kita lah gitu. Jadi memang ada Jackmania punya ADART, lihat tingkat kesalahan seperti apa, nanti kita baru masukin ke istilahnya kayak bukan sidang lah ya, kayak quote unquote briefing untuk membahas masalah itulah gitu. Kalau Persib Sama lah. sama ya? Sama. Jadi yang pasti kita berharap ke pihak regulator, pihak kepolisian, pihak semuanya untuk ikut bergerak sama kita. Jangan tanggung jawab kita saja untuk menghalau itu ya. Pasti saya pastikan tidak akan semudah itu kepolisian mengasih izin ya. Pasti Ya. mereka juga akan ikut juga terlibat. Nah, ya kalau kita sih sama ada aturannya. Apabila melanggar aturan dari kita gitu, sama sekali sama The Jack sama. Iya kan kadang kalau nggak fair juga Kang ya, maksudnya kalau apa-apa dibebanin ke supporter gitu misalnya, nggak kurang fair lah. Karena supporter ini basicnya adalah kita penonton, kita yang apa ya, kita yang membuat sepak bola ini bisa jadi hidup gitu loh. Karena kita sepak bola ini jadi industri gitu. Jadi agak nggak fair juga kalau segala tanggung jawab kita harus dikasih ke supporter sementara ya entah pihak regulator atau klub itu juga memang harus kerja keras juga untuk membuat liga di pandemi ini bisa berjalan dengan lancar. Oke. Kalau kita melihat Liga Indonesia sendiri dalam keadaan seperti ini, format seperti apa yang terbaik yang harus dilakukan? Misalnya bubble to bubble atau seperti apa? Ya kalau aku sih bubble to bubble ya, yang sekarang ya, Bubble to bubble. yang sekarang sih. Karena memang beda-beda di Iya. ininya. Kalau Sama. sama ya, bubble to bubble. Lalu kekurangannya apa sih? Yang ini kan keputusan akan negara liga kan memang nggak nyampe sebulan, ya kan? Ini kelemahan dari misalnya panitiaan dan juga PSSI untuk liga ini kira-kira apa yang dilihat dari? Ya sekarang kan masanya berbeda ya, mungkin pengolahannya juga berbeda ya. Yang pasti kita semua harus menyadari keadaan ya. Liga sekarang di zaman masa pandemi gini, masa yang sebenarnya sih masih rawan ya, dan ada keberanian dari pihak regulator untuk mengadakan itu juga sudah sangat apresiatif ya. Yang pasti kita akan mendukung lah langkah apapun yang dikeluarkan sama pihak PSSI untuk terjalannya biar adanya kompetisi ini lagi kembali. Bung Diki? Ya apa ya, memang kelemahannya sih dari format yang akan dijalankan, mungkin pemain akan jadi korban. Karena jarak, waktu yang mepet, dia harus pindah juga pakai bis segala macam ya, mungkin kasihan pemainnya sih. Jadi ya semoga itu dipikirin sehingga nanti nggak ada alasan pemainnya kecapean sehingga mainnya nggak maksimal, itu aja sih udah. Tapi kalau tadi dilihat memang kemungkinan ada penurunan kualitas dari liga karena memang sudah tidak berlatih Ya, secara mungkin. kemungkinan besar gitu. Nah, apakah tapi antusias supporter sendiri bagaimana sih melihat berjalannya liga? Oh, semangat lah, kita kan pasti itu yang kita tunggu-tunggu gitu, sepak bola akhirnya jalan lagi gitu. Itu aja sih. Kalau dibilang gimana reaksi teman-teman Jackmania menanti liga, wah kita udah nggak sabar pengen mulai gitu. Itu aja. Sama Sama lah. Ya kita ingin cepat-cepat ada kompetisi lah. Iya, main buru-buru aja gitu. Iya. Main biar bukan selain ada hiburan, maksudnya karena kalau nggak ada bola tuh jadi nggak ada gairah Kang ya.
Ya kan, dia maksudnya gairah untuk misalnya kita, wah hari Minggu, misalnya Persija mau main nih, wah gue berarti hari Jumat ngapain, hari Sabtu bla 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 bla, hari Minggu main, wah ada gairah itu gitu loh. Walaupun memang mungkin Minggu pertandingannya kalah gitu, Seninnya kita bete segala macam, kita merindukan hal-hal seperti itu gitu loh. Merindukan hal-hal ya kalah atau menang segala macam, kita rindu banget hal itu. Ya kan di situ kan pesan kita di situ. Ya. Kita di situ, kita semua sangat terasa lah ketika tim kita berlaga, semua bisa terasakan, semua bisa, yaitu persiapannya, ketika berangkat di stadionnya, pulangnya, gimana itu sangat dinikmati sama kita. Nah, ketidakadaan kompetisi 1,5 tahun ini tentu berimbas juga pada timnas ya. Keberadaan timnas, kita lihat di Dubai kemarin, boleh dibilang ya hancur-hancuran boleh gitu ya. Terus juga bahwa pelatih Sintayong itu akan kesulitan memilih karena tidak ada kompetisi. Bagaimana supporter melihat hal ini? Ya. Silakan. Mau sulit lagi? Enggak. Akang dulu kan. Yang pasti kalau saya sih ya Indonesia banget ya. Saya mah kalah menang juga tetap Indonesia ya. Itu mah teknis mah urusan mereka ya. Urusan kita mendukungnya. Kita sudah menyerahkan, kita sudah melihat PSSI sudah memberi pelatih yang terbaik ya. Sintayong itu kan saya tahu salah satu pelatih lumayan dibuat di Asia itu. Kemarin juga sangat mengorbitkan banyak pemain muda gitu ya. Terus kemarin juga tidak terlalu itu kan, tidak terlalu buruk ya ketika di Dubai itu. Yang pasti saya berharap ya buat dari tim PSSI ya jangan instan lah, teruskan saja Sintayong sampai beres ya. Sampai kan tujuan programnya sudah jelas ya, jangan kayak kemarin-kemarin lagi berapa bulan Luis Milla gitu-gitu, padahal mah udah bagus semua. Itu yang pasti kalau saya sih untuk memandang sepak bola saya mah mendukung dengan tulus lah, kalah tetap Indonesia, menang tetap Indonesia. Kalau timnas ya kalah sebel, menang senangnya minta ampun gitu loh. Tapi kalau kalah sebel banget. Iya. Kadang sekarang udah dalam fase ini loh, Kang. Fase mewajarkan nggak sih? Fase mewajarkan. Ini udah bahaya gitu loh. Ya kalah kita. Ya iyalah orang begini pada akhirnya kan begitu sekarang. Maksudnya orang jadi apatis gitu. Nah, ini yang bahaya sebetulnya gitu maksudnya. Jadi ya gimana caranya, itu tugas federasi untuk ya benar apa yang Kang Heru bilang. Kalau bisa jangan sebentar-sebentar, jangka panjang, memang programnya jelas. Waktu itu Malaysia aja tuh dari mungkin 2008 kalau nggak salah, koreksi kalau salah ya. BP itu main 2005 sampai 2006. 2006 dia udah harus keluar dari Malaysia karena Liga Malaysia tidak boleh pakai pemain asing sama sekali. Hasilnya Malaysia jadi juara Piala AFF sama SEA Games kalau nggak salah saat itu 2010-an tuh. Nah, walaupun klubnya di kancah Asia hancur, tapi timnasnya bagus. Jika memang itu yang harus dilakukan untuk memperbaiki sepak bola Indonesia, kalau bagiku sih nggak masalah gitu loh. Jika memang itu yang harus dilakukan ya memang. Tapi kan tujuannya jelas gitu loh, bahwa ini kita mau ningkatin pemain Indonesia nih, lokal kita nih segala macam. Kalau sekarang bisa dibilang striker pasti asing semua, klub gitu loh. Karena kita nggak bisa nemu ya, Indonesia nemu Bambang Pamungkas, mungkin terakhir Bambang Pamungkas ya, nemu BP itu kan juga kayak nggak sengaja. Tiba-tiba ada striker bagus, main jadi bagus gitu loh. Tapi kalau sekarang kan ya gimana kita mau melakukan pembinaan kalau posisi-posisi sentral kayak striker tuh harus diisinya asing terus gitu loh. Jadi lebih baik memang bisa aja ya Indonesia tidak ada pemain asing atau seperti apa? Ya nggak tahu juga, itu tergantung gitu tujuannya PSSI ya maksudnya. Tapi kalau memang itu worst case-nya adalah yang harus dilakukan, bagiku sih nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya tanpa pemain asing ya? Nggak ada masalah. Sebenarnya apa sih yang salah dari sistem sepak bola kita? Kenapa kita sulit untuk maju? Supporter melihatnya seperti apa? Sekarang sudah beda ya. Sekarang keadaan sudah beda. Saya rasa keadaan sekarang sudah beda. Peran pemerintah sekarang sudah masuk ke dalam sepak bola ya. Saya sangat senang ya karena di situ ada sangat terasa sekarang negara. Ada impres, ada itu. Terus stadion sekarang bagus-bagus, banyak sekarang. Ya mungkin dari situ dulu mungkin ya. Kita kan kayaknya baru mulai untuk maju gitu. Tuh saya optimis ke depannya Indonesia tambah maju. Ya. Setuju sih, maksudnya hardware-nya dulu benerin, baru software-nya. Hardware ini kan lapangan latihan, lapangan main. Iya, infrastrukturnya yang bener dulu, banyakin yang bagus, lapangan bagus, banyak di Indonesia, pasti akan nemu kok gitu loh. Pemain-pemain bagus pasti nggak. Masa gini, jangan dilihat ada 250 juta rakyat Indonesia kok nyari 11-nya susah. Kayak itu udah jargon lama sih kayak gitu ya. Gimana bisa mau nyari pemain kalau pemain itu main bola di lapangan yang nggak bagus gitu loh. Walaupun pemain hujan becek apa segala macam. Nah kan memang
Ini yang harus diperbaiki gitu loh. Nah untuk format liga sendiri, ini baiknya ke depan ya, nanti ketika sudah berjalan normal ya, ini lebih baik seperti apa? Apakah memang ada kayak dulu pernah kita nyoba ada wilayah timur, wilayah barat, wilayah tengah gitu kan? Atau memang seperti ya liga pada umumnya kita ketemu semua klub itu seperti apa kalau format liga? Kalau aku sih ya paling benar kemarin Liga 1 itu. Udah paling benar emang 18 tim, udah 18 tim aja ketemu semua udah gitu. Itu udah paling bener lah. Walaupun kendala jarak gitu. Ya itu kan teknis yang bisa dipikirkan gitu. Itu buktinya 2018 ketika Persija juara itu menjadi kompetisi paling kompetitif se-Asia. Karena sampai akhir tuh. Untuk yang juara sama yang degradasi. Persija ngalahin Mitra Kukar, Persija juara Mitra Kukarnya degradasi. Begitupun juga tim-tim yang lain tuh. Jadi dari atas, tengah, sampai bawah itu semua kompetitif sampai akhir pertandingan. Dan itu jadi liga paling kompetitif se-Asia saat itu. Kalau kayak Itu sama lah ya, inginnya kompetisi yang kayak kemarin lagi itu yang semua ya full kompetisi. full ya. Jadi Gitu. 18 tim ketemu semua. Ya home away semua ya. Termasuk Liga 2, Liga 3. Iyalah. Liga 3 nggak ya pada provinsi. Liga 2 maksudnya termasuk seperti itu ya. Iya mungkin itu harus yang itu ya saya setuju yang home away itu semua sama aja. Kayak kemarin gitu. Nah harapan apa supporter ini tentang sepak bola Indonesia ke depannya seperti apa harapannya? Harapannya ke depan sepak bola Indonesia bertema lebih untuk persatuan dan kesatuan ya karena di situ kan ada kumpulan orang banyak ya inginnya ditemain jangan terlalu sponsor yang dikeluarin gitu ya kita ingin ada ajakan yang jelas dari sepak bola ya banyak lah mungkin di situ ya yang pasti kita ingin sepak bola ini jadi positif lah. Jadi persaudaraan, nambah persaudaraan, jadi kuat persatuan Indonesia. Ngefeknya ke positif aja. Gitu. Kalau dari DJ? Ya kalau dari aku sih ngeliatnya gini ya, Bang. Sepak bola itu kan simbol. Jadi simbol persatuan, simbol perjuangan, simbol nasionalisme, simbol kecintaan, simbol persaudaraan gitu. Jadi memang ketika sepak bola itu menjadi simbol maka treatment lah sesuai dengan bagaimana kita memperlakukan simbol itu gitu, simbol itu sakral itu mereka memang ya harus hati-hati, harus benar, nggak boleh yang salah, nggak boleh main-main lah gitu maksudnya. Karena memang kalau ini beneran dipikirin, dibikin jadi sesuatu yang lebih kuat gitu loh. Ini aku rasa sepak bola Indonesia ini menjadi luar biasa sekali gitu loh. Dari sisi kualitas, dari sisi persaudaraan, dari sisi industri, semuanya orang Indonesia suka bola. Jadi memang apa ya katakanlah rating paling bagus di stasiun TV ya pasti bola. Ya itu kan udah mutlak gitu loh. Itu udah mutlak berarti yang suka bola banyak. Iya nggak tahu ya kalau sinetron yang baru-baru sekarang gitu. Tapi yang jelas rating paling bagus adalah sepak bola. Ya udah berarti memang penggemar sepak bola banyak. Itu yang harus dijaga gitu sih. Nah mengenai industrialisasi sepak bola sendiri bagaimana ke depannya? Apakah memang klub-klub ini seharusnya meniru langkah Bali United misalnya yang udah IPO? Itu perlu nggak seperti itu? Kalau dibilang perlu banget gitu. Kenapa? Karena memang sepak bola Indonesia udah menjadi industri dan harus profesional. Nah, profesional itu kan berarti memang tidak boleh salah dalam menerima pemasukan ataupun melakukan pengeluaran dalam sisi finansial ya. Kita bicara Bali United karena baliknya ke sisi finansial pasti kan dia IPO, dia dapat modal banyak segala macam. Nah, ya tinggal gimana klub-klub ini mengemas klub itu untuk yuk kita bisa jadi barang dagangan yang bagus kok klub ini gitu loh. Entah itu kualitas pemain, entah itu bagaimana klub nge-branding klubnya sendiri dan lain-lain sebagainya. Jadi penting apa yang dilakukan oleh Bali United dan alhamdulillah akhirnya ada klub Indonesia yang IPO gitu Bali United. Semoga selanjutnya ya Persija, Persib, Persebaya atau tim-tim lain juga melakukan hal yang sama dengan Bali United karena ketika mereka IPO punya modal, mereka bisa melakukan sesuatu untuk membangun klub mereka sendiri gitu sih. Kalau Kang Heru melihatnya? Ya dibutuhkan ya karena kita kan pingin lihat tim kita lebih baik ya. Tim kita berkancah di luar lebih bagus. Yang dibutuhkan semua itu ya IPO itu udah kewajiban buat klub ya. Terus apalagi sekarang pemilik klub sudah sadar ya keberadaan tim buat industri itu. Yang pasti masyarakat juga sudah sadar bahwa sepak bola sudah jadi industri, sudah paham. Sekarang pemasukan dari sepak bola kan sudah mengetahui para pemilik klub itu gitu. Jadi yang pasti saya harap kedepannya
apa yang dibikin sama Bali United ditiru sama banyak klub di Indonesia. Nah, sejauh ini kalau melihat perusahaan-perusahaan, sudah ada nggak sih kesadaran memang gue perlu nih naruh duit di sepak bola? Kesadaran bahwa sepak bola ini adalah usaha yang menguntungkan. Perusahaan-perusahaan misalnya di daerah di Bandung ataupun di Jakarta sendiri melihat. Kalau di Jakarta sih harusnya ada, tapi nggak tahu kenapa belum ada ya. Harusnya sih ada ya, maksudnya bola kan pasar bola ini kan pasar yang menjanjikan, tapi nggak tahu kenapa kita kok masih bleeding aja gitu, masalah klub bola kita pasti masih berdarah-darah, dan memang mungkin mengharapkan atau mungkin entah kebiasaan apa segala macam masih berharap pada owner gitu loh. Dan ini menurutku yang sesuatu yang salah dan harus dibenerin. Jadi memang ya pasarnya ada kan, berarti nggak bisa ngejualnya aja, itu aja sih sebetulnya. Kalau di Bandung sendiri pengusaha-pengusaha lokal bagaimana? Apakah memang juga mensupport Persib misalnya? Yang kejadian sekarang yang keadaan sebenarnya ya bukan pengusaha lokal yang jelas di Persib, itu pengusaha multinasional. Iya, sudah disupport kan. Persib kan banyak sekali sponsornya sekarang. Ya, ya emang sponsor mah kan hukum bisnis ya. Siapa yang lebih besar, siapa yang bagus. Jadi mungkin perusahaan lokal ya belum bisa lah masuk ke dalam situ ya. Nah, harapannya karena Persib itu harusnya sadar bahwa harus berkolaborasi dengan pengusaha lokal harusnya. Jadi ada slot untuk lokal. ada slot ya untuk pengusaha lokal. Iya. Oke, kita kembali ke Liga 1 ini. 27 Agustus akan mulai, dan ada isu pertandingan pertama Persija lawan PSS Sleman, ya kan, isunya ya, walaupun belum pasti. Tapi gimana menyambut pertandingan tersebut? Ya senang, cuma ya kita deg-degan nentuin ini sih venue, walaupun nggak ada kaitan sama supporter ya, kita kan tinggal nonton di rumah aja. Tapi ya yang kita mikirin timnya sih, Persijanya sih, siap apa enggaknya, terus gimana kondisi pemain, itu aja udah. Karena kita berkutat di itu aja sekarang, karena kalau ada penonton kan kita bisa mempersiapkan, yuk mungkin kita siapin koreografi di kandang segala macam ya. Nggak ada penonton kan, kita nonton di rumah, ya udah kita nunggu bener apa enggaknya aja gitu. Kayak nunggu lotre sih sebenarnya. Kayak nunggu menang apa enggak ya gitu aja udah. Persib juga menunggu pertandingan pertama ini ya. Iya. Tegang juga nih. Ya tegang lah, kita kan berharap berharap ingin segera nonton bola aja ya. Hasilnya ya kita ingin yang terbaik buat tim kita. Kita yakin bahwa tim kita pasti menang, supporter semuanya begitu. Ya gitu. Kita ingin cepat hari H aja. Kita ingin cepat tanggal 27 Agustus, ingin segera melihat tim kebanggaan kita berlaga. Itu aja sudah cukup. Tapi kalau sempat nggak sih melihat latihan-latihan yang menjelang pertandingan? Sekarang di Persib sudah mulai ya. Kan sekarang sangat mudah dilihat. Sekarang Persib punya Persib TV, bisa melihat di YouTube-nya di mananya, persiapan gimana, gitu. Nah, melihat persiapan seperti itu optimis. Ya saya lihat pemainnya sudah datang semua, ada semua. Kalau lihat di itu mah, kalau ya saya mau optimis karena tim kebanggaan saya Persib. Gitu. Ya kalau Persija melihat juga. Ya lihat latihan di Instagram, di YouTube segala macam kita lihat. Cuma kan yang bedain Persija, modal jadi juara Piala Menpora kemarin ya jadi modal yang besar lah buat Persija. Jadi kita ketahuan dan ternyata banyak pemain muda potensial yang bagus dari Persija gitu. Jadi kita berharap ya semoga pemain muda itu bisa bikin bangga nama Persija lah. Jadi masih bisa ini ya, juara lah ya. Amin. Dengan berkaca pada Piala Menpora. Amin. Yakin juara ya, Persib juga ya. Iya. Oke, baiklah Bung dan Nana, kita sampai di sini dulu untuk episode yang ini. Kita akan sambung lagi di episode selanjutnya.